Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal, itu kan karena kita tahu itu bantal. Kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP, itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar. Karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something. Kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya, sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam tapi gayanya kayak orang alim. Itu atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya dan lain sebagainya. Ini menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya. Dengan kita kenali diri kita, kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan.
mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke, kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas, ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban. Kalau di kampus misalnya, kalau dekan itu tugasnya ini, kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini, kalau yang staff tugasnya ini, dan lain sebagainya. Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya, paham status dan